Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah majelis ilmu, majelis salat zuhur berjamaah Masjid Al-Qarabin yang senantiasa diberikan keberkahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini ba'da sholat zuhur kita berjamaah sejenak beberapa menit kita mudzakarah yang kebetulan di bulan ini di minggu Isnin kedua saya mengisi karena masih suasana menjelang ibadah Idul Adha atau Idul Qurban, maka alangkah baiknya sedikit kita bicara masalah kurban yang insya Allah banyak manfaat buat kita dan harapan kita diberikan rezeki oleh Allah dan bisa berkurban pada tahun ini. Bahkan kurban diajarkan kalau kemampuan bisa setiap tahun. Setiap tahun ada kemampuan kita berkurban. Tahun besok ada rezeki lagi bisa berkorban lagi. Biasanya kalau orang sudah niat diiringi dengan kemampuan akan mudah dia bisa melaksanakan berkorban. Tapi kalau nggak punya keinginan tentu dia akan sayang. Apalagi hewan kurban kan harganya semakin naik. Kemarin saya tanya-tanya aja kemarin. Nah biasa di kampung tuh pada mengamanahkan hewan ke masjid ke musola yang saya kebetulan ngajar di situ. Saya tanya pada panitia, berapa harga hewan kurban tahun ini yang standar? Standar aja dah. Kalau yang tinggi banyak yang standar. Kalau dia kata yang paling bagus ada standar 4 juta ada kata dia. 3,5 kecil. Ada 2,5 bukan kambing, anak kambing. Standar 4 juta. Ada yang lebih besar lagi tuh, kambing apa tuh besar tuh? 5-6 juta itu besar. Ya tentu saja ada yang 3,5, ada 4 juta, ada 4,5. Ya kemampuan kita. Tapi yang terpenting adalah pertama memang keikhlasan kita berkurban. Yang kedua persyaratan hewan kurban itu yang menentukan juga absahnya, sahnya diterima kurban kita. Hari ini sedikit saya bicara tentang masalah persyaratan berkurban dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Dikatakan begini, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Wal udhiyatu, memotong hewan kurban itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, namanya muakkadah. Karena ada sunnah yang ghairu muakkadah. Berarti sunnah ini Nabi jarang melakukan, tapi Nabi enggak begitu getol ngerjainnya. Tapi kalau sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat Nabi sering dan anjurkan. Kayak tadi kita sholat qabliyah asar, qabliyah zuhur 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 5 rakaat, itu sunnah muakkadah itu. Jadi kalau bapak saudara ini
Musbah zuhur habis adzan lazimkan sholat 4 rakaat tapi 2 salam itu sunnatun muakkadah. Qobliyah subuh, apalagi itu sunnah muakkadah. Termasuk udhiyah berkorban ini sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Wa yujzi'u fihal jaza'u minadh-dha'ni. Wa yujzi'u dan mencukupi fihal jaza'u pada pemotongan hewan kurban itu al jaza'u yang berumur 1 tahun minadh-dha'ni daripada domba. Jadi kalau Bapak Saudara ingin kurban domba itu yang besar ya, yang bulunya itu tebal. Tuh domba tuh nasi kebuli ini nih. Kalau pengen tahu nih nasi kebuli ini nih, kan mau bikin kebuli kali kalau mau saya pas tahu nih. Nasi kebuli banyak domba karena agak wangi dan agak enak, lenyak. Jangan kambing kurus, banyakkan tulang. Domba ini 1 tahun dia udah bisa. Kenapa? Karena besar dia. Dagingnya juga udah besar. Apalagi lebih dari 1 tahun loh, besar. Namanya domba. Kalau bahasa artinya kibas tuh. Ya. Loh, kalau kibas tuh kalau di sini dekat namanya kantor wali kota selatan tuh. Dekat kantor wali kota tuh sengaja dia jual kibas, nggak kambing yang lain. Sengaja dia jualnya kibas aja udah. Yang bulunya itu tebat tuh. Harganya juga beda harganya tentu saja. Itu kalau kibas, kalau kambing domba. Umurnya 1 tahun. Wasuniyu minal ma'zi dan berumur 2 tahun kalau kambing biasa. Kambing yang kita lihat nih, yang dari Jawa tuh, 2 ketrek tuh biasa tuh kan. Itu 2 tahun harusnya itu. Ya. Yang kedua, kalau orang kampung kita dilihat tuh giginya tuh. Giginya udah ketanggal, udah ompong depannya. Kalau bahasa Betawinya apa? Kupak. Atau kupak. Tuh kalau giginya udah tanggal, udah copot, tuh kupak namanya. Tapi maaf nih ya, kupak ini buat kambing. Jangan Bapak punya temen ngompong, udah kata kupak, dia marah urusannya. Buat kambing tuh dia, kupak gitu. Nah, jadi 2 tahun tuh kalau kambing yang biasa. Ya kalau bahasa itu kambing Jawa dah, karena memang diternak di daerah Jawa dia. Ya. Tuh banyak yang di jalanan tuh banyak gitu. Tuh cari yang 2 tahun atau giginya yang lu udah lepas. Tuh ya. Wasuniyu minal ibili dan 2 tahun daripada onta. Kita nggak ada yang onta di sini, di Emirat sana. Ya. Wasuniyu minal bakari dan 2 tahun daripada sapi atau kerbau. Itu minimal 2 tahun umurnya. Itu yang mencukupi untuk kita beli kurban semacam itu, kita potong. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Dan mencukupi kurban 1 onta untuk 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin dan sapi kerbau untuk 7 orang. Wasyatu an wahidin dan 1 kambing untuk 1 orang. Ada pertanyaan, mana yang afdol? Apakah kita menyembelih kambing atau di kampung suka ada namanya apa bahasa kita ya? Pada pengen sapi atau kerbau. Apanya? Andilan. Di sini nih 7 orang aja dah, gini dah, 7 orang dah, yuk kita beli sapi aja kerbau gitu. Kan banyak tuh di kampung tuh gitu tuh, namanya andilan kan. Jadi mereka ditarifkan tuh ada 4 juta, jadi semua 4 kali 7 sekian, beli kerbau, beli sapi gitu. Dengan kita berkorban kambing buat 1 orang atau kita berkorban kambing, mana afdolnya? Kalau mencari afdolnya tentu afdolan kambing, karena perintahnya.
Sahnya ya sah. Cuman di kampung saya tanya itu bukan masalah afdolnya, masalah doyannya. Enakan kebo katanya gitu. Enakan sapi, kambing amis. Jadi nyari yang apa? Nyari yang enak. Bahkan kadang-kadang kalau dikasih korban ditanya lu nih, ya, kambing kebo nih. Kambing yang ada ya, saya nggak doyan gitu kadang-kadang tuh. Kebo kan ya, ini saya mau nih gitu. Kadang minta sama panitia sejen kasih kambing ya, lah korban kagak minta. Kan orang tuh ya, udah korban kagak, nyumbang kagak, minta lagi. Panitia nanti kalau aneh diantarin kebo ya, atau sapi ya, jangan kambing, aneh nggak doyan. Ya terserah yang ngasih. Ini udah ngasih kagak, mesen. Nah, ini yang nggak boleh begitu. Ya kalau kita dikasih kita ngadain, udah ntar kasih lagi, gitu ya. Jadi cari sekarang ini. Wa arba'un la tujzi'u fil dhahaya. Ada 4 macam hewan yang tidak boleh, tidak mencukupi untuk dikorbankan. 4 kriterianya nggak boleh nih. Kalau ada 4 ini jangan dibeli. Yang pertama, al-aura'u al-bayyinu auruha. Hewan yang buta sebelah matanya, yang jelas butanya gitu. Kicer, ngerti kicer? Pecek. Jadi matanya buta sebelah. Jangan dibeli. Makanya kalau umpamanya beli kambing, bapak saudara nih besok lihat matanya dulu. Matanya sehat nggak nih? Kalau dia buta jangan. Ya. Wal arja'ul bayyinu arjuha. Dan hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, jangan. Kalau beli tuh kambing, lepas dulu biar jalan, biar ketahuan jalannya. Jangan main tarik aja, jangan didukung, suruh jalan itu kambing. Pincang gak nih? Kalau pincang jangan. Gitu, ya. Kambing nggak boleh pincang. Imam aja pincang kurang bagus, bukan nggak boleh kalau imam nih. Kalau masih ada orang yang sehat, yang sehat, gitu maksudnya. Ya sama saja. Tapi kalau kambing jangan. Gitu ya. Wal maridatul bainu araduha. Ya. Dan hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Tuh hewan, kambing, kerbau lagi nunduk aja dah, ngiler dia. Ya, diam. Dipegang kagak bergerak, dia cuman kelap lipatannya doang, dibeli. Jangan. Cari yang sehat, yang kenceng gitu. Kalau bisa adu dulu tenaga sama kita nih, kuat nih kita dorong nih orang nih. Apa nih kambing nih atau di kerbau. Wal ajfa'u allati dha'aba mukhuha minal hazal. Dan hewan yang sudah hilang muhwa sumsumnya minal azal karena saking kurusnya. Ini kambing kurus banget, sampai sumsumnya udah kagak ada. Diam tuh kambing, diri duduk udah kurus. Jangan, cari kambing yang gemuk, yang dagingnya gembel, yang sehat, yang matanya terang. Itu ya. Wa yujzi'ul khasiyu katanya. Boleh, cukup hewan yang dikebiri tuh. Tahu kebiri? Pernah tahu nggak kebiri? Hewan yang dikebiri biar gemuk. Jadi hewan kalau pengen gemuk dikebiri. Dikebiri itu diambil. Apanya Pak Gondo? Saya nggak enak nyebutnya nih. Hah? Bijinya tuh. Bijinya diambil tuh, dibuka bijinya, dia nggak mati. Ini buat kambing. Jangan bapak terapan sama temen. Lu kurus amat lu. Udah dah mau kebiri dah, ambil biji orang lah, mati orangnya. Buat kambing, dia ngerti. Jadi biji kambingnya itu diambil. Torpedonya ya? Torpedo namanya ya? Iya, ini jadi perebutan ini, torpedo nih. Masya Allah, lah kambing baru dipotong, udah hilang torpedonya, doyan amat itu orang. Ini untuk kambing baru dipotong, salat baru mau diangkat, dilihat, udah kagak ada itu. Cepet banget tangannya itu, udah begini aja, soalnya ada yang nanggepin belakang loh. Nah, itu. Ada kambing kalau sudah di al-khasi yang dikebiri, gemuk dia.
Karena kambingnya kurus biar buat dijual mahal dikebiri, boleh dia. Karena bukan cacat dia. Wal maksurul qarni, yang pecah tanduknya nggak apa-apa. Mungkin dia pernah bentur apa, pecah nggak apa-apa. Ya. Wala tujzi'ul maqtu'atul udhuni wadzanabi, dan tidak boleh hewan kurban itu yang putus telinganya, kupingnya, dan ekornya. Jangan, cacat berarti dia. Kalau ada kambing, kerbau, kupingnya putus, jangan dibeli sebelah, jangan. Atau ekornya jangan. Jadi begitu. Jadi jangan sampai rusak kurban kita. Udah harganya cukup mahal, khawatir nanti kita kurang afdol, bisa tidak sah nanti ya. Wa waqtu zabhi min waqti salatil idi ila ghurbi syamsi min akhir ayyamit tasyrik. Wa waqtu zabhi, dan waktu pemotongan kurban kapan? Min waqti salatil id, dari selesainya sembahyang Idul Adha, sembahyang potong datuh. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari, min akhiri ayyamit tasyrik, dari hari tasyrik. Ya sekarang lagi nih ada masalah lagi nih sekarang nih. Idul Adha ada 2 versi lagi nih. Kemarin kan lebih nih kemarin. Jumat sama Sabtu ya. Nih 2 lagi nih. Kalau jamaah Telkom ikut mana nih ntar nih? Ya, 2 lagi nih, hati lagi nih. Ada yang di 20, pokoknya ada yang Rebo gitu, ada yang Kamis nih. Kalau nggak Rebo Kamis, kalau nggak Selasa Rebo nih ada nih. Karena dia menentukan Arafahnya nanti itu. Ada lagi nih, ini ada lagi nih. Nih 2 lagi nih. Hati-hati ngomong korban nih. Lebih selamat hari tasrik aja udah ambil dah. Gitu maksudnya. Supaya kagak ragu-ragu kan, tasrik aja ambil. Tanggal 10 Yaumun Nahar, tambah lagi 11, 12, 13 sebelum asar. 13 Zulhijjah sebelum asar. Kalau sudah asar nggak jadi, selesai sudah batas penyembelihan hewan kurban. Gitu. Sama takbir gitu, takbiran tuh. Namanya takbiran mu'alak dia. Arti mu'alak ini dia berhubungan. Jadi kalau nanti Bapak ini Idul Adha, begitu pas banget malamnya takbir Adha, itu habis asar udah bisa takbir. Bahkan sebenarnya untuk Zulhijjah dari tanggal 1 udah boleh takbir sebenarnya. Sunnahnya tanggal 1 nih udah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu tanggal 1 udah boleh tuh, udah sunnah bahkan tuh. Cuman di sini nggak biasa. Di sono biasanya Saudi, sini nggak biasa. Kalau Bapak terapin di kampung Bapak, dikata orang gila Bapak belum. Sama ada orang nerapin azan subuh. Di Madinah, di Mekah, subuh jam 5. Ya, terus 3:30 azan pertama. 1,5 jam atau 1 jam bedanya itu. Di sana biasa azan pertama 3:30, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu nih azan pertama, pada bangun, pada mandi mereka semua. Di sana biasa. Besok Pak Gono terapin di Bloas itu 3:30 azan. Dikata orang gila. Gina hari baru azan ya. Nah, karena kita nggak terbiasa sebenarnya. Padahal itu azan yang pertama sangat dibutuhkan untuk mengingatkan kita menyiapkan diri. Kita bisa mandi, kita bisa masih tahajud, masih dapat. Sama takbir itu juga. Di tanggal 1 ada yang tak bisa takbir sunnah 1 Zulhijjah, tapi nggak biasa di kita. Di kita nggak biasa. Yang sesuatu yang tidak biasa jangan diapain, jangan diamalin. Takut apa? Takut fitnah. Oh, iya benar, tapi nggak biasa, jangan dah. Biasa kita pada tanggalnya tanggal 10. Setelah puasa Arafah selesai, tanggal 9 kan, baru dah kita takbir. Sambung lagi tuh sampai kapan? 11. Ba'da sholat fardu atau ba'da sholat jenazah
Kemudian sampai 11, 12, 13 sebelum asar selesai udah. Di zuhur udah selesai. Ya. Atau mau asar, habis asar takbir selesai udah. Maghrib udah nggak lagi, gitu ya. Wa istahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'. Dan disunahkan ketika menyembelih itu ada 5 perkara. Pertama, at-tasmiyatu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sunnah nih ya. Wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Kiblat tuh palanya tuh. Ya. Wat takbiru, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir lu atau bismillah, Allahu akbar. Ya. Wa du'a bil qabul. Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal. Nah, boleh doanya aja. Bahkan ada juga orang satu daerah itu kalau dia mau korban, masalah tuh kambing dimandiin dulu. Dimandiin, digebek, disampoin, diajak tidur bareng. Malamnya dinamain di sini nih, Pak Joko. Namain orang sana tuh. Dihiasin, dikalungin kembang, kain putih, saking mulianya gitu kali ya. Mereka itu sih apa namanya, mereka tuh ngikutin aja tradisi yang ada di situ kan. Begitu luar biasa ya. Kita sih boleh saja pakai kain putih boleh, 1,5 meter gitu ya. Wala ya'kul mudhahi syai'an minal udhiyatil manzurati. Dan tidak boleh memakan hewan kurban sedikit minal udhiyati, sedikit pun minal udhiyatil manzurati, hewan kurban yang dinazarkan. Nah, jadi kalau kita nazar, kita nggak boleh makan dah. Soalnya bapak nazar gini, kalau saya ini dapat sesuatu besok nih, saya akan berkorban. Atau gini dah, kalau anak saya gitu ya, anak saya lulus di wisuda selesai, saya mau berkorban Idul Adha. Ini kan banyak lulusan nih, SD, SMP, sampai PAUD. PAUD aja pakai toga sekarang PAUD. PAUD, di wisuda PAUD. Padahal bisa aja PAUD nggak bisa buat kerja, padahal nggak bisa. Dia sekarang luar biasa, orang tua pada bangga. Nganter kemana? Nganterin cucunya PAUD pada wisuda. Bukan main, pakai foto, bikin status. Alhamdulillah, cucuku. Wah, cucuku di wisuda, nilai belum dapat kerjaan belum. Girangnya luar biasa. Dia ajak jalan-jalan ke Taman Safari ngeliat kunyuk di sono. Saking apa girangnya. Itu dari PAUD, TK, udah wisuda. Seandainya bapak saudara nih ada anak saya, kalau umpamanya anak saya nih selesai wisuda atau dapat kerjaan, saya nazar kurban besok atkam kerbau atau sapi, maka bapak yang bernazar itu tidak boleh makan. Tapi anggota keluarga boleh, istri, anak boleh makan. Gitu ya. Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha, dan makan, dan boleh makan kalau dia korbannya korban sunnah. Gitu ya, boleh. Wala yabi'u minal udhiyati, dan tidak boleh dijual daging korban. Hanya begini nih, ada orang ngantar banyak banget kayak saya dada. Saya mah alhamdulillah, yang namanya orang bawain apa namanya jamaah masjid gitu pada bawain, masya Allah. Kadang saya udah nggak di rumah, kadang-kadang saya keluar, kadang saya ke orang tua, itu masalah itu itu apa namanya, itu daging ada nempel di mobil, kaca mobil sampai darahnya ngucur, ada di atas macam-macam di udah kambing, ada kerbau kan banyak tuh ya. Ya udah saya rampungkan, buru-buru bagi tetangga, buru-buru gitu. Jangan dijual, lumayan sih kalau dijual itu. Murah loh. Ya buat ustad kan cakep. Oh kalau ustad dapatnya, kalau kambing paha bawah dapat. Bener, coba besok ke rumah saya bagi pahanya buat ustadnya, ustad nih, buat kiai nih. Wah cakep banget, banyak banget nih. Saya liatin, kagak bisa dimakan semua. Udah saya bilang sama uminya, Mi, ini tolong bagi tetangga buru-buru. Mumpung nih masih enak nih, masih seger. Udah kasih.
tahu nggak? Udah. Nah, kita kalau banyak seandainya ini banyak nih. Kalau ngasih Pak Gondo jangan nyari kupon kemana-mana gentayangan. Al Azhar, Istiqlal, dikelilingin Atin, Ubah Mas. Jangan begitu, dijual, jangan, nggak boleh dikatakan situ. Wala yabi'u minal udhiyati, nggak boleh, tidak boleh menjual daging kurban. Yang jadi masalah kulit nih. Setiap tempat kulit pertanyaannya. Kalau kurban ada 30 kambing, sapi, kulitnya mau dikemanain? Susah kan? Dan nggak ada orang yang bisa ngurusin kulit, nggak sembarangan orang, ada, tapi nggak sembarangan orang. Kasih aja, ayang mau kulit silakan ambil, sebar aja kasih ambil. Urusan dia mau jual, urusan dia, yang penting dari amilnya, dari panitia, yang penting kasih ya, terserah dia, kasih aja. Tapi di kampung juga begitu juga kadang-kadang. Banyak yang keliling tuh tukang kulit itu, keliling tuh, udah biasa, udah langganan. Berapa nih di sini? Ada nggak? 50? Ah, catat. Kadang dibayar duluan. Itu kalau kambingnya paham, nangis kambing itu. Lah gua belum dipotong, dibayarin aja kulit gua. Nah jangan, itu juga nggak boleh tuh. Tapi seandainya ini kulit nggak bisa dimanfaatkan, ada orang yang mau, jangan dengan harga. Dia punya kerahiman aja dah, kan dia buat usaha. Diberikan itu apa namanya dana dari situ, masuk baitul mal, kas masjid buat amal, atau buat orang-orang yang apa namanya orang-orang duafa. Dari mana pengurus yang kurban? Jangan dari situ. Dari tatkala itu orang nyetor kambing, nyetor sapi, anggarkan di situ berapa duit. Biasanya kalau kambing di kampung kita ini berapa kambing? 100 ya? Hah? Berapa? 200. Kambing 100 mahalan nih. 200 ya. Oh, cakep tuh. Itu buat pemeliharaan sekalian tuh. Iya 200 buat pemeliharaan. Kalau motongnya doang hak potong 100. Sekarang kita naik 150. Kalau buat sama pemeliharaan ditambahin di situ. Sudah 200 sudah buat jagain maksudnya nih. Ya buat jagain. Ya kan kadang-kadang jagain kambing kan nggak ngejagain orang ya. Masya Allah. Mana kambing kecil banget lagi. Mana pas malam Jumat. Hujan coba dah. Nah, jadi ini Pak nih, oh, kalau kita 2-3 harian, nih Pak nih untuk ongkos pemotongan kasih 150 atau 100. Nah, ini pemeliharaan tadi kasih 200, taruhlah 300,5. Ini buat sambil pemeliharaan. Makanya kalau kita nyetor kambing sapi ke satu tempat ke masjid jangan terlalu lama. Setornya sampai 2 minggu, nungguinnya lama itu. 3 hari, saya gitu aja, saya belanja kambing nih sama satu tempat. Bang, nanti ke rumah saya bawainnya ke musola ini. Ya, kapan? Hari Arafah. Sebelum besok disembeli, besoknya ini dikirim. Kenapa? Supaya yang panitia itu ngurusnya itu nggak susah. Kadang-kadang kambing 3-4 hari jagain kambingnya, kalau hilang gimana? Ini kambing bagus, kerbau bagus dah. Ya namanya maling kan nekas karena kan. Jangankan itu motor, kambing juga kalau lengah hilang juga. Seandainya nanti nih bapak jadi panitia, begitu malam tuh kambing 5 hilang, bagaimana? Tanggung jawab panitia, ganti. Bagaimana caranya? Jual ke NMX-nya. Nanti tuh kenapa demikian? Karena tanggung jawab. Maka saya katakan jangan terlalu lama, kesian panitianya, ya gitu. Kemudian wa yut'imul fuqara awal masakin, diberi makan orang fakir, orang miskin, ya. Jadi dibagi 3 nih, ya. Satu kambing dibagi 3. Sepertiga pertama buat yang motong, sepertiga kedua buat tetangga kiri kanan, yang ketiga buat orang fakir, orang miskin. Jadi bagi 3 tuh. Pertama buat kita boleh makan, kita sop, kita segala boleh saja. Yang pertama sepertiga pertama buat yang motong, kalau yang sunnah. Kemudian yang kedua untuk tetangga kiri kanan. Walaupun dia orang kaya nggak kasih, nggak apa-apa kasih. Yang ketiga buat fuqara wal masakin.
Itulah barangkali tentang masalah kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini aja Pak ya. Ini saya lagi kurang fit nih kena batuk pilek. Jadi saya suaranya agak mindeng. Yang penting begitulah hukum hewan kurban. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita dan kita bisa berkorban di hari Idul Adha tahun ini dengan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.